bisa cuman kan tapi pengertian lah kamu. Udah belum? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu agar kursi yang di sini ditempati oleh pejabat dekan ataupun wakil dekan yang sudah purna bakti. Kami panggilkan yang pertama Bapak Insinyur Oluan Sitohang MT. Silakan Bapak di sini, Pak. Ya, selanjutnya Bapak Yulianto ST di sini, Bapak. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Insinyur Posman Sibuya. Lalu Ibu Delima tetap di sana. Ibu Desinta juga. Lanjut Pak seorang Pak Pahan. Silakan di sini, Bapak. Lanjut Suster Regina. Pastor di sana aja, Pastor. Tidak apa-apa, sana aja. Iya, Suster. Iya, mungkin Suster boleh ke depan aja karena Bapak Dekan dan juga iya, dekan-dekan boleh di depan.
Oke, lanjut Ibu Frida. Ibu Juana, apakah sudah hadir Ibu Juana? Belum ya? Bapak Ibu, mungkin kita boleh mengisi tempat duduk di sini Bapak Ibu, karena ini masih kosong. Ini khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Boleh Bapak Ibu kita maju ke depan? Iya, yang di sini juga bisa diisi. Iya, di sini bisa diisi. Bapak udah bisa lagi. Yang mantan-mantan itu sini isilah. Soalnya berarti kedua media. Kalau nggak kayak Pak Komno ke sini. Iya, proposal. Majulah, Bapak majulah. Siapa yang PIC-nya Bu Juana? Mana Bu Juana? Selamat siang seluruhnya Bapak dan Ibu semua. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara yang tentunya menjadi awal bagi Bapak Ibu para pejabat baru untuk
berkreasi di Universitas Katolik Santo Thomas Medan ini. Tentunya pada hari ini kami ingin menyapa yang terhormat Ketua Yayasan Santo Thomas, Pastor Petrus Simarmata, beserta jajaran pengurus yayasan yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Juga kami menyapa Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, Bapak Profesor Dr. Meding Gultom SHM Hum, beserta para wakil rektor yang juga hadir pada saat ini. Tentunya kami menyapa seluruh Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dalam acara pelantikan pejabat struktural di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas pada hari ini Selasa 14 April 2026 yang bertempat di Aula Magna Universitas Katolik Santo Thomas. Bapak Ibu yang kami hormati, memulai seluruh rangkaian acara kita, hendaknya kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kesediaan pastor kampus pembuka. Pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, sumber kebijaksanaan ilahi, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kebijaksanaan yang Engkau curahkan bagi kami, para gembala dan para pemimpin gereja dan negara, bangsa, dan tanah air untuk mengemban tugas mulia demi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur kesempatan hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk melantik pejabat struktural di Universitas Katolik Santo Thomas. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dan menyemangati kami dalam kegiatan pelantikan ini agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga segala rangkaian acara yang kami lakukan pada hari ini menjadi tanda bahwa kami setia untuk mengemban tugas jabatan kami yang ada di Unika ini dengan baik. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pastor Blasius yang sudah memimpin doa pembuka. Selanjutnya upacara nasional. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh hadirin kami undang berdiri. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku
menyanyikan Mars Unica Omnibus Omnia. Omnibus Omnia Unica, Santo Mas Universitas kita, tempat pendidikan putra putri, bunga harapan bangsa. Tempat pendidikan putra putri, bunga harapan bangsa. Dengan semangat mengabdi ilmu, kami amalkan demi kemajuan nusa dan bangsa. Mari melayani serta berkarya di tiap penjuru demi citamu agung dan mulia. Omnibus Omnia Unica, Santo Mas Universitas kita, hiduplah majulah Unica, Santo Thomas tetap berjaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki acara pelantikan kita pada siang hari ini. Sebelum dilantik, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas yang akan dibacakan oleh Kepala Biro Rektor Universitas. Kepada Pak Suwardi Selaban kami persilakan. Dan kami mohon Bapak Ibu nama-nama yang dipanggil agar maju ke depan ketika namanya disebutkan. Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0837-G-16-04-2026 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengangkatan dekan dan wakil dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat nama Insinyur Oloan Sitohang MT, tempat tanggal lahir Palipi 18 Mei 1967, pangkat golongan penata 3C, jabatan akademik lektor. Dalam jabatan PLT Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Untuk kepentingan lembaga, Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Insinyur Charles Sitindaun MT, tempat tanggal lahir Simalungun 19 Desember 1967, pangkat golongan penata tingkat 1 3D, jabatan akademik lektor. Dalam jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026 sampai dengan 2030. 2. Memberhentikan dengan hormat nama Yulanto ST Master Engineering, tempat tanggal lahir Klaten 26 Juli 1979, pangkat golongan penata tingkat 1 3B, jabatan akademik asisten ahli. Dalam jabatan PLT Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Untuk kepentingan lembaga, Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Dr. Andalusi Rahmawati STMT, tempat tanggal lahir Boyolali 4 April 1970, pangkat golongan penata muda tingkat 1 3B, jabatan akademik asisten ahli. Dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026 sampai dengan 2030. Ditetapkan di Medan pada tanggal 9 April 2026, Rektor Profesor Dr. Maidin Gultom SH M Hum ditandatangani.
Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0848-UKS-G.16-04-2026 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengangkatan dekan dan wakil dekan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat nama Profesor Dr. Insinyur Posman Sibuya MS, tempat tanggal lahir Lagu Boti 5 Maret 1961, pangkat golongan Pembina Utama Muda 4D, jabatan akademik Guru Besar. Dalam jabatan PLT Dekan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Untuk kepentingan lembaga Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Dr. Insinyur Maruba Pandiangan MP, tempat tanggal lahir Aji Bata 27 Agustus 1965, pangkat golongan Pembina tingkat 1 4B, jabatan akademik Lektor Kepala, dalam jabatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026 sampai 2030. 2. Memberhentikan dengan hormat nama Dr. Anda Delima Panjaitan MSI, tempat tanggal lahir Sidikalang 16 September 1965, pangkat golongan Penata tingkat 1 3D, jabatan akademik Lektor, dalam jabatan PLT Dekan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Untuk kepentingan lembaga Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Dr. Anda Delima Panjaitan MSI, tempat tanggal lahir Sidikalang 16 September 1965, pangkat golongan Penata tingkat 1 3D, jabatan akademik Lektor, dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026 sampai 2030, ditetapkan di Medan. Pada tanggal 9 April 2026, Rektor Profesor Dr. Maiden Gultom SH.M. Hum ditandatangani. Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0852-UKS-G.16-04-2026 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengangkatan dekan wakil dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat nama Desinta Purba ST MKom, tempat tanggal lahir Singa 11 Juni 1978, pangkat golongan Penata tingkat 1 3D, jabatan akademik Lektor, dalam jabatan PLT Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Untuk kepentingan lembaga Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Desinta Purba ST MKom, tempat tanggal lahir Singa 11 Juni 1978, pangkat golongan Penata tingkat 1 3D, jabatan akademik Lektor, dalam jabatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026 sampai dengan 2030. 2. Memberhentikan dengan hormat nama seorang Pak Pahan Eskom MKom, tempat tanggal lahir Sosor Bulu 22 Oktober 1979, pangkat golongan Penata tingkat 1 3D, jabatan akademik Lektor, dalam jabatan PLT Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Untuk kepentingan lembaga Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Andi Paul Haryanja STMKom, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 8 November 1975, pangkat golongan Penata tingkat 1 3D, jabatan akademik Lektor, dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026-2030, ditetapkan di Medan. Pada tanggal 9 April 2026, Rektor Profesor Dr. Maiden Gultom SH.M. Hum ditandatangani.
Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0856 garing UKS garing G.16 garing 04 garing 2026 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengangkatan dekan dan wakil dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat nama Dr. Regina Sipayung SPD MPD, tempat tanggal lahir Liang Nangka 17 Januari 1965, pangkat golongan penata tingkat 1 3D, jabatan akademik lektor, dalam jabatan PLT Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Untuk kepentingan lembaga Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Dr. Andus Losten Tamba MPD, tempat tanggal lahir Taput 18 Oktober 1968, pangkat golongan pembina utama muda 4C, jabatan akademik lektor kepala, dalam jabatan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026 sampai 2030. 2. Memberhentikan dengan hormat nama Frida Marta Asi Murangkir SSI MPD, tempat tanggal lahir Medan 19 Februari 1986, pangkat golongan penata tingkat 1 3D, jabatan akademik lektor kepala, dalam jabatan PLT Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Untuk kepentingan lembaga Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Nova Florentina Ambarwati SST MPD, tempat tanggal lahir Medan 20 Juni 1982, pangkat golongan penata tingkat 1 3D, jabatan akademik lektor, dalam jabatan wakil dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026 sampai dengan 2030, ditetapkan di Medan pada tanggal 9 April 2026. Rektor Profesor Dr. Maidin Gultom SHM Hum ditandatangani. Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0838 garing UKS garing G.16 garing 04 garing 2026 tentang pemberhentian dan pelaksana tugas dan pengangkatan wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat nama Joanna El Saragi SE MSI, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 13 Agustus 1972, pangkat golongan pembina 4A, jabatan akademik lektor, dalam jabatan PLT Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. 2. Untuk kepentingan lembaga Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Dr. Peran Simanihuruk SE MSI, tempat tanggal lahir Lumban Rango 9 Januari 1966, pangkat golongan pembina 4A, jabatan akademik lektor kepala, dalam jabatan wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026 sampai 2030. Ditetapkan di Medan pada tanggal 9 April 2026. Rektor Profesor Dr. Maidin Gultom SHM Hum ditandatangani. Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0843 garing UKS garing G.16 garing 04 garing 2026 tentang pemberhentian pelaksana tugas dan pengangkatan wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat nama Kosman Samosir SHM Hum, tempat tanggal lahir Sosor PA 12 Januari 1963, pangkat golongan penata tingkat 1 3D, jabatan akademik lektor, dalam jabatan PLT Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dengan ucapan terima kasih dan atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.
untuk kepentingan Lembaga Universitas Katolik Santo Thomas mengangkat nama Sahata Manalu SHMH, tempat tanggal lahir Sei Kubung 10 Januari 1991, pangkat golongan penata 3C, jabatan akademik lektor, dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas periode 2026-2030, ditetapkan di Medan pada tanggal 9 April 2026. Rektor Profesor Dr. Maiden Gultom SHM Hum ditandatangani. Terima kasih kepada Kepala Biro Rektor yang sudah membacakan surat keputusan Universitas Katolik Santo Thomas. Selanjutnya pelantikan pejabat struktural. Kami mohon kesediaan Rektor untuk melantik para pejabat struktural yang akan mengabdi di Unika Santo Thomas. Memperhatikan surat keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0837 garing UKS garing G.16 garing 04 garing 2026 tanggal 9 April 2026 kami memilih dan menetapkan Saudara Insinyur Charles Sitindaun MT sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Saudara Dr. Anna Lucy Rahmawati STMT sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas masa jabatan 2026 sampai dengan 2030. 2. Memperhatikan surat keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0848 garing UKS garing G.16 garing 04 garing 2026 tanggal 9 April 2026 kami memilih dan menetapkan Saudara Dr. Insinyur Maruba Pandiangan MP sebagai Dekan Fakultas Pertanian dan Saudari Doktoranda Delima Panjaitan MSI sebagai Wakil Dekan Pertanian masa jabatan 2026 sampai dengan 2030. 3. Memperhatikan surat keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0852 garing UKS garing G.16 garing 04 garing 2026 tanggal 9 April 2026 kami memilih dan menetapkan Saudari Desinta Purba ST Eskom Mkom sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Saudara Andi Paul Haryanja ST Mkom sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Unika Santo Thomas masa jabatan 2026 sampai dengan 2030. 4. Memperhatikan surat keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0856 garing UKS garing G.16 garing 04 garing 2026 tanggal 9 April 2026 kami memilih dan menetapkan Saudara Dr. Andrus Losten Tamba MPD sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Saudari Nova Florentina Ambarwati SST MPD sebagai Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Santo Thomas masa jabatan 2026 sampai dengan 2030. 5. Memperhatikan surat keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0838 garing UKS garing G.16 garing 04 garing 2026 tanggal 9 April 2026 kami memilih dan menetapkan Saudara Dr. Pran Semanuhuruk SEMSI sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Santo Thomas masa jabatan 2026 sampai dengan 2030. 6. Memperhatikan surat keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0843 garing UKS garing G.16 garing 04 garing 2026 tanggal 9 April 2026 kami memilih dan menetapkan Saudara Sahata Mandalu SHMH
sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Unika Santo Thomas masa jabatan 2026 sampai dengan 2030. Apakah saudara-saudari bersedia menerima tugas dan tanggung jawab ini dan berjanji melaksanakannya dengan tekun, jujur, dan setia? Ya, saya bersedia. Maka Pada hari ini, Selasa 14 April 2026, pukul 14 WIB, saudara-saudari resmi kami lantik sebagai Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknik, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Wakil Dekan Fakultas Hukum. Semoga roh Tuhan membimbing dan menguatkan saudara-saudari dalam mengemban tugas-tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudari. Terima kasih kepada Rektor yang sudah melantik pejabat terpilih. Selanjutnya tetap di situ Bapak Rektor. Selanjutnya pembacaan sumpah jabatan oleh pejabat terpilih. Dengan hormat kami mengundang Pastor Blasius Oladoren untuk mengambil tempat. kiri tuh kan? Iya. Katolik memang itu. Iya. Sama. Demi Allah, saya Insinyur Charles Sitindaun MT selaku Dekan Fakultas Teknik. Saya Dr. Ana Lucy Rahmawati STMT selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik. Saya Dr. Insinyur Maruba Pandiangan MP selaku Dekan Fakultas Pertanian. Saya Dr. Ana Delima Panjaitan MSD selaku Wakil Dekan Fakultas Pertanian. Saya Desinta Purba STMkom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Saya Andi Paul Haryanja STMkom sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Saya Dr. Andus Losten Tamba MPD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Nova Florentina Ambarwati MPD selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Dr. Pransimani Huruk SE MSc selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Sahata Manalu SHMH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum. Berjanji, satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab. 3. Menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, dan solidaritas dalam keluarga Universitas Katolik Santo Thomas. Mohon kesediaan sebagai saksi Ketua Yayasan Santo Thomas, Pastor Petrus Simbarmata, dan juga Wakil Rektor 2 Ibu Evelyn Roma Riauli Silalahi SEMSI kami undang ke depan.
Saya Insinyur Charles Sitindaun MT sebagai Dekan Fakultas Teknik. Saya Dr. Ana Lucy Rahmawati STMT sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik. Saya Dr. Insinyur Maruba Pandiangan sebagai Dekan Fakultas Pertanian. Saya Dr. Anda Delima Panjaitan MSI sebagai Wakil Dekan Fakultas Pertanian. Saya Desinta Purba STMkom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Saya Andi Paul Haryanja STMkom sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Saya Dr. Andus Losentamba MPD sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Nova Florentina Ambarwati MPD sebagai Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Dr. Pransimani Huruk SE MSc sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Sahata Manalu SHMH sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum. Unika Santo Thomas menyatakan: 1. Tunduk dan taat pada sumpah jabatan dan janji yang tertuang dalam pelantikan saya dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai pimpinan dan panutan di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Katolik Santo Thomas, masyarakat dan gereja. 2. Tunduk dan taat kepada Rektor Universitas Katolik Santo Thomas. 3. Berupaya dengan segenap daya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Katolik Santo Thomas. 4. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam bekerja serta menghindari perbuatan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi, atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Menghindari pertentangan kepentingan dalam memimpin jajaran organisasi. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan Fakta Integritas. Kami persilakan terlebih dahulu Dekan Fakultas Teknik Bapak Insinyur Charles Sitindaun MT untuk menandatangani Fakta Integritas. Selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Dekan Fakultas Teknik Ibu Dr. Ana Lucy Rahmawati STMT. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Insinyur Maruba Pandiangan MP selaku Dekan Fakultas Pertanian.
Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Anda Delima Panjaitan MSc selaku Wakil Dekan Pertanian. Selanjutnya, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Ibu Desinta Purba, ST MKom. Selanjutnya, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Andi Paul Haryanja, ST MKom. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andus Lostentan Tamba MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nova Florentina Ambarwati SST MPD selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Peran Simanihuruk, SE MSI. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sahata Manalu SHMH sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum.
Baik, terima kasih Bapak Ibu pejabat terpilih, silakan berputar. Boleh kita berikan aplaus yang gemuruh kepada Bapak Ibu pejabat terpilih di Unika Santo Tomas Medan. Selanjutnya penyerahan SK pengangkatan kepada pejabat struktural terpilih oleh Rektor Universitas Katolik Santo Tomas. Mohon izin Bapak Rektor dan juga Ketua Yayasan, kita ambil dokumentasi foto bersama. Selanjutnya kami mengundang Sekretaris Yayasan dan juga para Wakil Rektor untuk bergabung berfoto bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Rektor, Ketua Yayasan, Bapak Rektor dan juga Ketua Yayasan, kami mohon agar tetap di sini karena kita akan lanjutkan penyerahan SK kepada para pejabat yang telah purna bakti. Kami panggilkan Bapak Insinyur Oluan Sitohang MT, Bapak Yulianto ST, Bapak Profesor Dr. Insinyur Posman Sibuya MS, Bapak Sorang Pak Pahan Eskom Mkom, Suster Dr. Regina Sipayung SPD MPD, Ibu Frida Marta A. Simorangkir SSI MPD, Ibu Joana L. Saragi SE MSI, Bapak Kosman Samosir SH Mhum. Mohon izin untuk berfoto bersama. Boleh Bapak Ibu kita berikan aplaus yang gemuruh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kontribusi terhadap Unika Santo Tomas.
kembali kami mengundang pengurus Yayasan Santo Thomas dan juga Bapak Wakil Rektor 1 dan juga Bapak Wakil Rektor 3 4 Bapak Wakil Rektor 3 juga untuk berkenan dan Pastor. Silakan Pastor bergabung. Wakil Rektor 3 silakan bergabung. Siap-siap ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat. Bapak Rektor tetap di tempat. Bapak Rektor tetap di tempat dan juga Bapak Insinyur Oloan Sitohang. Karena kita akan lanjutkan serah terima jabatan. Serah terima jabatan kepada Dekan Fakultas yang baru dilantik. Kami mengundang Bapak Insinyur Oloan Sitohang MT dan juga Dekan Fakultas Teknik Bapak Insinyur Charles Sitindaun MT. Mikrofon itu supaya diambil dari situ. Mohon izin untuk berfoto bersama. Aku di sini aja. Oh. Ya, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan jabatan, serah terima jabatan dari Bapak Yulianto ST kepada Wakil Dekan Fakultas Teknik yang terlantik Ibu Dr. Ana Lucy Rahmawati STMT. Yulianto udah pulang. Yulianto udah pulang ya? Oh, ada. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan jabatan dekan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Posman Sibuya MS kepada Bapak Dr. Insinyur Maruba Pandiangan MP selaku Dekan Fakultas Pertanian yang terlantik. Itu pena, Pak. Prof.
Selanjutnya penyerahan jabatan Wakil Dekan oleh Bapak Sorang Pakpahan Eskom Mkom kepada Bapak Andi Paul Haryanja ST Mkom. Kami persilakan. Perlu kami informasikan serah terima jabatan Wakil Dekan Pertanian tidak ada, dan juga serah terima jabatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer tidak ada, karena yang bersangkutan kembali ditetapkan sebagai Dekan dan Wakil Dekan di fakultasnya masing-masing. Selanjutnya penyerahan jabatan Dekan oleh Suster Dr. Regina Sipayung SPD MPD kepada Bapak Dr. Andus Losten Tamba MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terlantik. Selanjutnya penyerahan jabatan Wakil Dekan oleh Ibu Frida Marta A. Simorangkir SSI MPD kepada Ibu Nova Florentina Ambarwati SST MPD selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terlantik. Selanjutnya penyerahan jabatan Wakil Dekan oleh Ibu Juana El Saragi SE MSc kepada Bapak Dr. Peran Simanihuruk SE MSc selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terlantik. Selanjutnya penyerahan jabatan Wakil Dekan oleh Bapak Kosman Samosir SH MHum kepada Bapak Sahata Manalu SH MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang terlantik.
Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu. Selanjutnya langsung Bapak Rektor untuk kata sambutan. Karena sudah selesai acara pelantikan kita, langsung saja kami persilakan kepada Rektor untuk menyampaikan sambutan pada saat ini. Unika, jaya, 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 luar biasa. Unika, jaya, 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 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, horas, menjua-jua, njua-jua, yahum, ahoy. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Santo Thomas, Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin, yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Santo Thomas, Romo Petrus Simarmata, dan seluruh jajarannya yang hadir, yang terhormat para Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, Kepala Lembaga, dan Sivitas Akademika Universitas Katolik Santo Thomas, yang terhormat para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Secara khusus yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu pejabat dekan serta wakil dekan yang baru saja dilantik maupun Bapak dan Ibu pejabat lama yang sudah menyelesaikan tugasnya. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini di dalam acara pelantikan dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Pergantian kepemimpinan adalah siklus yang menjaga dinamika dan kesehatan institusi kita. Kepada para pejabat lama, atas nama universitas, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi waktu dan sumbangan pemikiran Bapak dan Ibu selama masa jabatan, telah menjadi fondasi penting bagi kemajuan fakultas dan universitas kita. Semoga setiap benih kebaikan mampu menumbuhkan kebaikan-kebaikan lainnya. Kepada para pejabat yang baru saja dilantik hari ini, baik dari Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Hukum, saya ucapkan selamat bertugas. Amanah yang Bapak dan Ibu terima hari ini sangat krusial untuk mengawal laju kemajuan institusi kita di masa depan. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang saya hormati, saat ini fokus utama universitas kita adalah melakukan pencapaian akreditasi beberapa program studi untuk meraih predikat unggul. Target ini bukan sekedar pencapaian administratif, melainkan wujud nyata komitmen kita terhadap mutu pendidikan. Puji dan syukur langkah kita menuju ke sana semakin nyata. Kita telah berhasil melahirkan 5 guru besar baru yang tersebar di beberapa fakultas. Sebuah capaian kapasitas SDM akademik yang sangat memperkuat sebuah capaian ini, kita patut bersyukur. Di samping itu, di samping guru besar, kita juga telah mencapai jabatan fungsional lektor kepala lebih dari 25 orang tahun 2005-2026. Kerja keras seluruh sivitas akademika juga baru saja mendapat pengakuan pada Rakerwil LL Dikti Wilayah 1 di minggu lalu. Unika Santo Thomas dianugerahi 3 penghargaan yang sangat membanggakan, yaitu yang pertama Gold Winner sebagai perguruan tinggi pendamping karir dosen terbaik tingkat universitas kategori guru besar tahun 2025. Silver Winner untuk kategori pendampingan laporan kerjasama
terbaik tahun 2025 dan bronze winner sebagai universitas paling aktif pada kegiatan seminar Promoting Scientific Culture tahun 2025. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, prestasi ini adalah bukti bahwa apabila kita bekerja secara sistematis, kita mampu berdiri sejarah dan unggul. Namun saya ingin mengingatkan kita semua bahwa waktu terus bergerak dan visi untuk membesarkan Universitas Katolik Santo Thomas adalah sebuah komitmen jangka panjang. Visi ini melampaui batasan waktu dan melampaui periode masa jabatan siapapun. Oleh karena itu, pencapaian gemilang yang ada saat ini harus dipandang sebagai sebuah titik tolak, bukan titik akhir. Kepada para dekan dan wakil dekan yang baru, tugas Bapak dan Ibu adalah memastikan estafet kerja keras ini terus menyala. Jangan biarkan laju kemajuan ini terhenti oleh dinamika apapun. Mari kita bersama-sama membawa fakultas yang Anda pimpin untuk terus berinovasi dan pastikan setiap program studi di bawah naungan Anda siap menyongsong akreditasi unggul. Di fakultas, ciptakanlah academic atmosphere, yaitu lingkungan akademik yang kondusif bagi membangun intelektual, kreatif, riset, dan inovatif yang mendukung kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, pendidikan, dan juga membangun hubungan yang harmonis antara dosen dengan mahasiswa. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu pesan dari Henry Ford. Coming together is beginning, staying together is progress, and working together is success. Berkumpul adalah permulaan, tetap bersama adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah kesuksesan. Mari kita wujudkan kesuksesan sejati itu melalui sinergi dan kerjasama yang erat. Kepada seluruh sivitas akademika, mari terus berkarya, terus berjuang, dan terus melangkah maju. Kita hidupi semangat Omnibus Omnia, menjadi segalanya bagi semua orang, melalui tindakan nyata, dedikasi, dan prestasi. Sekali lagi, selamat bertugas kepada para pejabat yang baru. Semoga Tuhan senantiasa memberkati niat baik dan setiap langkah perjuangan kita. Unika Jaya Jaya Jaya, Unika Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Horas. Menjua-jua. Jua-jua. Yahoo. Kita berikan aplaus yang gemuruh kepada Rektor yang telah memberikan sambutan yang luar biasa. Selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus atensi oleh Ketua Yayasan Santo Thomas kepada Pastor Petrus Simarmata. Kami persilakan. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Santo Thomas, kami hormati Bapak Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, Pastor, Bapak Ibu Wakil Rektor, lalu Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan yang baru dilantik, Kaprodi, Sekprodi, kepala-kepala lembaga, Tendik, kita semua yang hadir di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pantas mengunjukkan pujian syukur kepada Tuhan
atas berkat penyertaannya kita dapat hadir pada momen yang penuh makna ini. Tentu karena penyertaannya kita sampai tiba pada peristiwa ini, yakni pelantikan dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas yang kita cintai ini. Atas nama Yayasan Santo Thomas, saya menyampaikan ucapan selamat kepada para dekan dan wakil dekan yang hari ini menerima mandat dan tanggung jawab baru. Selamat Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya, untuk kita tentu jabatan dekan dan wakil dekan ini posisi strategis yang bisa menjadi jembatan antara visi universitas, visi yayasan, dan pelaksanaannya di tingkat fakultas. Sebagai yayasan kami menaruh harapan besar kepada Bapak Ibu dekan wakil dekan sebagai pemimpin yang baru dilantik. Harapan kami kiranya Bapak Ibu mampu mengembangkan tata kelola fakultas yang profesional. Tadi sudah dijanjikan juga akuntabel juga. Mampu juga mendorong peningkatan kualitas Tridharma perguruan tinggi kita. Ya. Dan juga membina suasana akademik yang sehat. Suasana akademik sehat, dialogis dan juga tentu inklusif, ya, memandang semua secara pada tempatnya baik. Jabatan ini kiranya bukan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi kepentingan kita bersama warga kampus Unika Santo Thomas. Ya. Jabatan ini kita diterima dengan kerendahan hati dan menyadari bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kedekatan, lahir dari empati dan perhatian kepada mereka-mereka yang kita pimpin. Saya coba cari-cari pandangan Santo Thomas tentang kepemimpinan. Saya hanya bisa menyimpulkan begini. Santo Thomas mengatakan bahwa jabatan bukanlah kehormatan yang harus dinikmati, tetapi mandat yang harus dipertanggungjawabkan. Jabatan adalah amanah untuk mengusahakan kebaikan bersama. Santo Thomas banyak mengatakan kebaikan bersama, bonum comune, yang dijalankan dengan akal budi, dengan keutamaan dan semangat pelayanan. Kiranya dengan kepemimpinan Bapak dan Ibu dekan wakil dekan, fakultas-fakultas di Unika Santo Thomas ini semakin menjadi, selain tadi hal yang disampaikan rektor kita unggul, juga menjadi komunitas yang hidup, yang senantiasa berkembang dalam keilmuan, dan juga ini dari yayasan itu menghadirkan, menghidupi nilai-nilai dasar yang kita tetapkan di Unika Santo Thomas ini. Kiranya kepemimpinan Bapak Ibu menjadi model integritas. Sudah dijanjikan tadi juga ya, dalam bersama fakta integritas tadi, dalam kesetiaan pada tugas dan kejujuran akademik, dalam cara memperlakukan semua sesama, dalam komitmen pada nilai-nilai Unika Santo Thomas. Tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks tentunya kita hadapi bersama, terutama globalisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan relevansi dari apa yang kita buat, kembangkan di sini dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kiranya kepemimpinan Bapak dan Ibu sungguh adaptif dan juga tentu transformatif, yang tidak hanya menjaga yang sudah baik tapi berani melakukan pembaruan untuk mencapai harapan-harapan tadi yang sudah disampaikan Rektor. Dan terima kasih kepada Bapak Rektor dengan jajarannya, Senat Fakultas yang telah menjalankan proses pemilihan dekan dan wakil dekan ini dengan semua dinamika dan pertimbangannya bersama yayasan juga tentu. Dan tak lupa untuk dekan dan wakil dekan yang purna karya yang kami kasihi, atas semua pengabdian, atas semua jasa, atas semua pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan hingga kita beroleh keadaan seperti saat ini
yang lebih baik. Kiranya Bapak Ibu, Suster, Dekan dan Wakil Dekan yang purna bakti tetap mendukung apa yang telah dimulai di sini untuk dilanjutkan oleh para pemimpin yang baru ini. Semoga keluarga, komunitas, Bapak Ibu, Suster, Dekan dan Wakil Dekan dilimpahi Tuhan dengan rahmat, kedamaian dan kebaikannya. Dan kiranya saudara-saudara yang baru dilantik menjadi berkat bagi universitas ini. Amin. Dekan dan Wakil Dekan yang baru dilantik menjadi berkat bagi universitas ini. Dan akhirnya saya mengajak kita semua untuk mendukung Dekan dan Wakil Dekan yang baru dilantik ini, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kepada Bapak Ibu hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan semangat pelayanan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ketua Yayasan yang sudah memberikan sambutan serta peneguhan, tentunya semangat kepada para dekan dan wakil dekan yang baru saja dilantik. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pejabat baru yang diwakili oleh Dekan Fakultas Teknik kepada Bapak Insinyur Charles Sitindaun MT. Kami persilahkan. Selamat sore untuk kita seluruhnya yang hadir saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita panjatkan kepada kita, khususnya kami lah ini, karena sudah dilantik, ya, khususnya kami. Baik, dan terima kasih juga atas amanah ini. Ya, yang pertama, sebelum kami sampaikan pengurus yayasan yang sudah menyetujui, kami juga yang terhormat yang hadir, Pastor Petrus, Sekretaris dan Ibu Milda, ya, yang sudah menghadiri acara ini, juga teman saya di kerabat kampus ministry, Pastor Blas, ya, kita siap, ya, dan juga yang tidak kalah penting dari rektorat, khususnya dari rektor dan wakil rektor. Hal ini mungkin penting saya sampaikan, hal-hal yang harus kita sampaikan. Seluruhnya terima kasih atas proses yang sudah dijalankan mulai penjaringan tadi sudah disebutkan sampai penilaian hingga menetapkan dekan dan wakil dekan yang saat ini sudah dilantik. Yang kedua, terima kasih juga bagi yang kami gantikan. Terima kasih juga karena sudah membawa fakultas kita masing-masing dan wakil dekan dan wakil dekan hingga saat ini posisi fakultas dan akreditasi dan prodi yang sudah ada ini, mulai dari teknik tadi, pertanian, Vkom, FKIP, hukum dan satu lagi ekonomi dan bisnis, yang tidak semuanya kita hadir dalam pelantikan tadi. Semuanya itu tidak bisa kita sampaikan bahwa mereka sudah menjalankan tugas itu selama periode yang lalu. Maka untuk itu kita sebagai penggantinya, mari kita berkomitmen dalam posisi itu. Jangan pula lah turun kita buat daripada posisi kita, ya. Tetaplah menukik apabila, ya. Mengungkit kan hanya gini, menukik itu gini, nah, terbang dia, ya. Artinya apa yang mau kita sampaikan itu tentu tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Kami akan mencoba Pak Rektor, Pak Pengurus Yayasan dan para yayasan dan pastor mohon dukungan bagi kami. Yang pertama, 3 yang penting critical point yang mungkin akan kami jalankan sehingga manajerial di fakultas itu akan berjalan. Pertama adalah sinergitas dan kolaborasi. Kalau tidak ada ini, tidak mungkin dekan dan wakil dekan berjalan sendiri. Tak mungkin, mustahil. Tolong ini menjadi catatan berat. Ya, pertama sinergitas adalah mari kita rangkul teman-teman kita
ya yang berpengalaman lah paling tidak. Ya, yang kedua yang punya basic tentang bagaimana mengembangkan fakultas dan prodinya. Itu mungkin amanah ini yang akan kita jalankan dengan posisi itu ya. Tidak boleh bekerja sendiri. Kolaborasi harus kita ikut dengan universitas. Pengalaman saya Bapak Ibu, saya kirim dari bidang saya, bidang kemahasiswaan. PKM, sulit sekali mahasiswa dikirimkan untuk ikut berkompetisi. Kedua, PPK Ormawa, sulit juga terjadi menghadirkan mahasiswanya. Ketiga, yang paling berat, ada itu kompetisi matematika, fisika, sulit juga sampai sekarang tidak ada calonnya. Maka apa artinya? Kita kirimkanlah kompetisi itu dari fakultas sampai ke rektorat, sampai kepada tingkat nasional. Jangan berdiri di kaki sendiri. Pengalaman saya, karena masih bidang yang saya pegang hingga saat sekarang ya. Syukur kita semua berkolaborasi yang sudah baru-baru yang tanggal 9.00 jam 00 40 kuota yang diberikan ke kita semua kita masukkan. Mari kita tepuk tangan, mudah-mudahan kita diberkati Tuhan dan sudah dibawakan dalam doa ya Romo ya, biar lolos ke tingkat dikti yang didanai ya, bukan dana kita, dana dikti. Coba bayangkan Bapak Ibu, itu mungkin yang penting bagi kita sinergitas, nggak boleh kita kerja sendiri. Lalu kolaborasi dengan yang paling tinggi, rektorat, lalu fakultas dan prodi. Hingga ke teknik mungkin barangkali. Tidak boleh kita kerja sendiri. Apalah namanya sebuah dekan kalau dia tidur saja? Gak ada itu. Ini tugas tambahan, amanah bagi kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, penting ini, sangat penting ya, inovasi akademik. Saya rasa penting ini bagi kita ya. Janganlah kita mengajar tradisional, hanya pola lama. Ya, ini sudah zaman digital. Berat Bapak Ibu ini yang kita tanggung ini, berat, nggak gampang. Dan persaingan global. Kalau seperti dulunya kita hanya tulis tangan gitu, tidak pernah inovatif kita mengajarkan itu, tidak akan diterima oleh mahasiswa itu. Yang kedua tantangan kita adalah yang kita sampaikan pun tidak diterima oleh mahasiswa. Bagaimana dia nanti lulus? Asalnya lulus lah itu. Itu berat menurut saya, gak mudah. Maka bagaimana caranya Bapak Ibu? Mari kita ajak, rangkul orang-orang, termasuk itu dosen, mahasiswa, teknik, biar bisa kerjasama untuk menaikkan inovasi tentang akademik. Yang kedua, lakukan penelitian. Yang jadi repot kita sendiri yang meneliti, tidak pernah kita libatkan mahasiswa. Ini menjadi poin untuk mengangkat akreditasi. Makanya kita sulit, unggul, berat menurut saya. Itu dia ya. Pengabdian masyarakat apalagi. Itulah kami mulai dengan Pak, mudah-mudahan grand design yang mau kita bentuk, kita kerjasama dengan kabupaten kota, dengan Pak Lasro. Sudah kami jalankan, mudah-mudahan tahun ini akan bisa kita tuntuskan itu. Bisa penelitian, bisa langsung pengabdian masyarakat, hingga menjadi publikasi. Itu harapan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, 3 aja, nggak usah terlalu panjang-panjang ya, 3 aja. Integritas harus kita junjung tinggi. Teladanlah Bapak Ibu di fakultas itu, jangan nggak omon-omon. Teladanlah. Kalau nggak dicontoh oleh mahasiswa bagaimana? Dan profesional, kompeten. Hebatnya kita ini semua kan banyak ngomong kan, apa ini, tapi nggak ada produknya. Ini yang harus kita junjung. Inilah amanah Bapak Ibu, apalagi kita dekan yang sudah dipilih hari ini. Mari kita buat inovasi. Mari kita bertanggung jawab. Mari kita berkolaborasi dengan siapapun. Ini penting menurut saya. Sehingga 2 tahun mendatang prodi di Universitas Katolik Santo Thomas dapatlah memperoleh unggul. Bukan cerita luar biasa unggul ini, tapi tak pernah kita jajaki bagaimana cara unggul.
Itu mungkin yang perlu saya, itu 3 poin itu akan saya bawa ini di Fakultas Teknik. Tolong Bapak Ibu, besok kami sudah buat undangan biar membagi tugas dulu. Mau nanti Pak Rektor ketika nggak berjalan ini semua tenaga ini, bila perlu kita pecat aja. Saya pun dipecat nggak apa-apa. Betul kalau ini tidak berjalan. Tepuk tangan dulu kita. Siap dalam hal itu. Ya. Yang terakhir mungkin Pastor, Pak Rektor, semua itu kan sudah ada parameter, sudah ada IQ-nya, indeks kinerja utama, sudah ada 1, 2, 3 sampai 1000 mungkin. Tapi ada tapinya yang jadi persoalan, kan? Kita sudah bekerja tidak didukung anggaran, itu yang jadi persoalan. Tidak didukung anggaran. Ini mohon Pastor. Ketika RKT sudah disahkan, harusnya jalankanlah itu. Harusnya. Tapi apa yang terjadi? Kita buat ini program ini. Apa ini? Apa ini? Untuk apa disahkan RKT kalau toh juga seperti itu kan? Jangan Pastor. Kecuali ada kecualinya. Ketika anggaran tidak tersedia, nggak usah kita usulkan. Nggak usah dijalankan. Itulah problematika yang kuhadapi di dalam posisi saya di bidang UR3. Betul Pastor. Sebetulnya ke tingkat nasional kita bisa main, tapi kan harus kita coach. Pertanyaannya gini, sederhana saja. Masa kita kompetisi nasional tidak pernah dilatih? Bertinjulah besok, kan? Tidak pernah dilatih, sekali pukul dia jatuhlah. Bagaimana kita? Ini pun begitu yang kulakukan PKM kemarin, sampai 5 kali pertemuan Pastor. Mudah-mudahan 200 mahasiswa gitu ikut kompetisi dengan pencerahan. Maka inti yang mau saya sampaikan ini pada posisi ini adalah mari kita kerjasama. Siapa yang mungkin membuat unggul prodi itu, tempatkanlah orang di situ. Ya, kalau nggak bisa, coba kita buat target-target. Saya pun Pastor, besok saya akan berkomitmen dengan fakultas. Setelah nanti akreditasi dari teknik harus capaian unggul sasarannya, tidak bisa tidak. Tapi ada tapinya, mohon dukungan daripada yayasan. Strategiku lah itu Pastor. Ya. Baru yang kedua, kalau usulkan nanti ke rektor, tolong direkomendasi sampai ke tingkat yayasan. Sayalah yang pertama dekan teknik, alumni teknik Unika Santo Thomas. Tepuk tangan dulu. Yang pertama, ada dukungan daripada alumni. Bang, terima kasih kau memimpin teknik itu. Mari kita bekerja sama bagaimana mengembangkan teknik sipil dan arsitektur yang zaman 84 begitu bersinar, tapi sekarang redup. Itulah komitmen yang mungkin yang akan saya sampaikan. Kalau memang saya tidak bergerak, mungkin 2 tahun, sudahlah Bu Lucy lah megang dekan ini. Gitu harapan saya, begitu. Nggak usah lagi saya di situ. Betul. Karena apalah sebuah jabatan kalau kita tidak mau berubah. Tadi sudah mari kita bertransformasi, berubahlah. Nyaman semua Pastor, nyaman, betul nyaman sekali. Jadi maaf Bapak kawan-kawan, sebetulnya saya yang mau kategori ini. Saya pun nggak naik-naik jabatanku, posisi di lektornya ini, karena memang terkutak di bebanku sendiri. Kuakuinya itu. Setelah UR3-nya aku mulai sadar aku, oh, rupanya aduh. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Tapi itu pun dengan motivasi yang saya sampaikan, syukur bahwa kita sudah dilantik, terima kasih banyak. Lalu Pak Rektor dan Yayasan sudah mendukung kita. Mari kita memberikan komitmen yang baik sehingga apa menjadi visi misi Unika Santo Thomas ini akan bisa kita kerjakan sampai mendapatkan yang paling yang terbaik di fakultas kita masing-masing. Maafkan bila banyak tadi cakap dan lumayan tinggi, dan itulah saya. Siapapun kita, banyak hal yang mungkin yang tidak berkenan, maafkan saya Pastor, Rektor. Demi Unika mari kita berkomitmen. Itu sebetulnya motivasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih banyak. Seluruh kegiatan ini sudah terlaksana, maka seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, biar diberkati kita untuk memimpin seluruh jabatan yang kita miliki tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Iya, kita berikan aplaus yang gemuruh, pemantik yang luar biasa ya Pak ya. Iya, semoga dengan itu para dekan dan wakil dekan yang baru dilantik lebih semangat lagi. Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan dekan dan wakil dekan yang telah selesai kita laksanakan berjalan dengan lancar. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dekan dan wakil dekan yang baru dilantik, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dekan dan wakil dekan yang sudah purna bakti. Baik, karena tadi kita buka dengan doa, maka akan kita tutup dengan doa. Kami mohon kembali kesediaan Romo Blasius untuk memimpin doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu yang telah merencanakan segala acara kami dengan baik pada hari ini. Rangkaian upacara pelantikan pejabat struktural Unika Santo Thomas telah kami langsungkan dengan baik dan telah Engkau hadirkan di tengah kami Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah dilantik untuk menjabat tugas pelayanan di universitas ini. Semoga Engkau tetap mendampingi, meneguhkan dan menguatkan mereka agar tugas ini dapat mereka laksanakan dengan baik. Kami bersyukur juga atas kebaikan-Mu yang telah mendampingi saudara-saudari kami, Bapak Ibu, dekan, wakil dekan, fakultas yang ada di universitas ini yang telah mengabdi dalam tugas pelayanan mereka pada periode sebelumnya. Semoga Engkau juga tetap meneguhkan langkah mereka untuk tugas-tugas selanjutnya. Kami telah menyelesaikan acara ini ya Tuhan. Semoga kami semua dapat Engkau utus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami puji Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Untuk itu menutup acara kita, Bapak Ibu yang baru dilantik kami persilakan untuk maju ke depan. Sambil keluar mungkin boleh kita memberikan selamat dan semangat kepada dekan dan wakil dekan yang baru saja dilantik. Boleh silakan Bapak Ibu yang baru dilantik agar berdiri di sini. Iya, mari kita sampaikan selamat dan semangat kepada dekan dan wakil dekan yang baru saja dilantik pada hari ini, Selasa 14 April 2026.